Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nuba TV. Berjumpa lagi dengan saya Kifayatul Azkiyah dalam program Sapa Kader. Kita akan menyapa para kader-kader militan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Ketua Jam'iyah Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan yang biasa dikenal dengan JKH NU Bangkalan. Sudah bersama kami Kiai Haji Fauzi Sa'dullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Kifa. Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ini kan baru terpilih menjadi ketua JKH NU Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Nah, bagaimana sih perasaan panjenengan? Sebetulnya jabatan ini jujur, kalau boleh saya jujur, saya nggak berharap. Gitu. Bahkan sebelum pemilihan saya sempat berguyon. Kalau kita bukan saya pribadi yang terpilih, saya mau selamatan. Tapi potong tumpang. Tapi kan begini, bukannya kita tidak mau, tapi ketika kita sudah diamanahi khalayak, diamanahi oleh para PAC, para warga Nahdien yang diwakili dengan PAC-nya, kita harus siap untuk maksimal di JKH. Oh, siap maksimal dan tentunya bersemangat untuk lebih ke depannya. Nah, mungkin sampean bagaimana sih melihat perjalanan JKH NU Bangkalan ini dalam beberapa tahun belakang ini? Melihat JKH dalam beberapa tahun belakang, ya bagus ya, bagus. Kita harus apresiasi ya, bahwasanya Banom NU yang bernama JKH ini sebuah terobosan yang dibuat oleh sesepuh ya. Sebelum sekarang banyak kan lembaga Jam'iyah Hufat, Jam'iyah Qori yang bertebaran bukan milik NU. Tapi untuk JKH sendiri saya pikir itu merupakan yang pertama. Sejak dulu sebuah terobosan yang bagus. Saya memang ada satu, kalau bagi saya pribadi saya melihat, entah itu saya tidak tahu di pusat atau di wilayah, yang saya tahu di daerah sendiri di Bangkalan memang ada beberapa yang perlu dibenahi, khususnya dalam hal manajemen. Itu saja, dalam hal manajemen saja. Kalau yang lain kita apresiasi, bagus. Seni Bangkalan ini bagus. Sebelumnya sudah mulai berjalan, ada pelatihan tilawah setiap Sabtu siang itu di Masjid Pragalba di Pemda itu. Ada pelatihan tahfidz juga. Nah, ke depan ini semoga yang berjalan tetap istiqomah, dan yang belum tersentuh itu bisa dihidupkan. Karena kita tahu walaupun namanya JKH, Jam'iyatul Qurra wal Hufat, kumpulan qori dan kumpulan hafid, itu ternyata di situ banyak divisi-divisi, ada divisi tafsir, divisi qiraah sab'ah, divisi kaligrafi. Nah, ini mungkin yang perlu kita beri sedikit sentuhan agar sedikit lebih hidup ya. Ada program lah insya Allah dalam kepemimpinan kita ke depan insya Allah. Amin. Dan juga kemarin mendengar dari pernyataan sampean pas waktu ditanya oleh kru kami pasca pelantikan, bahwasannya di Bangkalan ini banyak yang berpotensi. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan selama 5 tahun ke depan untuk menggali bibit-bibit yang berpotensi khususnya di Kabupaten Bangkalan? Kita bilang banyak potensi, kita beralasan sekali.
Karena setiap event, ya, kalau di Jamiah JKH ini kan ada sebuah eventnya tuh ada MTQ namanya. Entah itu MTQ yang diadakan JKH sendiri ada dari kabupaten, provinsi sampai nasional, dan juga ada yang diwadahi oleh pemerintah. Kalau JKH ini milik NU, jadi kalau yang di pemerintah itu milik LPTQ ya. Kebetulan kita juga ketua di LPTQ di Bangkalan. Jadi ada bisa kita selaraskan, bisa kita sambungkan. Dalam kaitannya yang kita bilang potensi-potensi ini, kita melihat di setiap event MTQ ini banyak warga Bangkalan, ya, banyak warga Bangkalan yang ikut musabaqah, entah itu di JKH, entah itu di LPTQ, dan bisa meraih prestasi. Yang bisa meraih prestasi, ternyata kader-kader ini ikut kabupaten yang lain. Iya, entah itu mondoknya di sana, entah di bagaimana. Tapi yang jelas potensi-potensi yang bagus-bagus itu, insya Allah kita akan tata, insya Allah kita akan benahi, dan itu tidak menata dan membenahi potensi ini tidak hanya dalam lingkup JKH saja. Kita harus berhubungan dengan stakeholder di bagian-bagian kepemerintahan. Contohnya di bagian Kesra yang menangani juga, kita harus siap menawarkan bargaining program ya kepada para pejabat dan para stakeholder di Bangkalan ini, insya Allah. Nah, atas dasar itu kita beri pernyataan kemarin banyak kader-kader dan potensi yang bagus dari Bangkalan, dan insya Allah ya ke depan kita akan tata dan kita akan koordinasikan dengan lebih semangat, tentunya insya Allah semoga bisa lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin ya Allah, amin. Ini juga peluang besar bagi pemuda-pemuda yang berpotensi di Kabupaten Bangkalan. Nah, juga kita tahu kalau di Bangkalan ini banyak guru ngaji yang secara organisasi itu sudah bagian dari Nahdlatul Ulama. Juga di pelosok-pelosok. Kira-kira program apa nanti yang akan ditawarkan oleh JKH NU Bangkalan agar keberadaan JKH NU ini bisa dirasakan oleh mereka, khususnya yang ada di pelosok-pelosok? Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu. Iya, kemarin saya ditanya oleh salah satu di Lingkar Jatim itu, sama Lingkar, saya diundang ke podcastnya Sanrasan itu, kita disuruh memberi masukan ke Bangkalan. Di akhir podcast itu wawancara, saya bilang di Bangkalan itu ada program Bangkalan Mengaji yang itu ditangani oleh Diknas ya. Kita beri satu kritikan, jadi apa program, istilahnya program konkret sebagai wujud dari Bangkalan Mengaji itu. Maksud kaitannya, relasinya dengan pertanyaan ini, mungkin kita bisa melakukan koordinasi, kolaborasi nanti. Mungkin nanti itu kan dinas yang mengadakan, kita menawarkan program pelatihan bacaan Al-Quran yang baku, yang muktabar, ya agar guru ngaji yang ada di ranting-ranting yang di pelosok-pelosok ini bisa tahu bagaimana tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar ulama qiraah. Salah satu contoh, ini saya berikan contoh yang kecil ya, salah satu contoh yang kecil, huruf sod ya. Itu kan kita kenal dari kecil, sod itu monyong gitu kan, so begitu ya, so gitu ya, atau kho gitu kan ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa, gitu ya. Itu sebetulnya kan enggak ada monyong-monyong seperti itu. Kalau ikut standarnya ulama qiraah kan enggak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti yang akan kita, salah satunya ya,
bukan keseluruhan. Kalau dalam hal baca Al-Quran, yang hal-hal yang sedemikian itu nanti kita akan tawarkan, akan adakan pelatihan setelah kita berkoordinasi dengan pihak-pihak atau dinas-dinas yang terkait, insya Allah. Saya mohon doanya, kita mohon doanya juga ya, semoga bisa lebih baik. Dan juga Pak Yai, di Bangkalan ini juga kan banyak metode-metode pembelajaran Al-Quran. Betul. Nah, sebagaimana yang diinginkan Ketua PCNU Bangkalan, agar JKHNU ini menjadi pemersatu dari metode-metode tersebut. Nah, menurut sampean, agar hal itu bisa terwujud itu bagaimana? JKH menjadi pemersatu dari sesuai dengan arahan dari Ketua NU Kiai Maki Nasir kemarin juga, ya, beliau menginginkan menjadi JKH ini menjadi pemersatu, bukan menjadi penyeragam. Nah, makanya kita kemarin sepakat dengan misi yang seperti itu. Walaupun sejujurnya di JKH ini ada punya satu metode itu namanya metode tartila. Ya. Dalam satu kabupaten ada yang mewajibkan semua warga NU wajib memakai tartila. Tapi dalam beberapa kabupaten tidak diwajibkan seperti itu. Dan itu melihat situasi dan kondisi. Kita melihat di Bangkalan ini sudah banyak metode-metode yang masuk. Ada umi, ada tilawati, ada wafa, ada tartila juga, semuanya masuk. Maka kita tidak mungkinlah untuk menyeragamkan, dan sepertinya kurang etis. Apalagi kita saya sendiri punya ada wasiat dari kiai, dari para almarhum guru-guru, ketika kita masuk pada suatu sistem atau suatu organisasi, kita harus tidak fanatik, harus cinta sama organisasi yang lain gitu ya. Ada fanatisme gitu. Jadi untuk menghindari itu, salah satunya itu kita menjadi pemersatu, bukan penyeragam. Dan ini nanti semoga bisa kita adakan kajian lintas metode. Jadi beberapa metode itu kita undang, kita share, kita bagaimana jalan atau titik temunya dan titik perbedaannya gimana. Dan menurut pengalaman kita dalam belajar ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran, bedanya nggak jauh amat gitu. Nggak ada perbedaan yang jauh dan mencolok, tidak ada. Namanya qiraah yang muktabar itu nggak jauh bedanya, hampir sama. Ya, mungkin kita melihat ke situasi yang ada. Di zaman seperti saat ini, banyak generasi muda yang bukan tidak tahu membaca Al-Quran, tapi kurang dalam membaca Al-Quran dengan baik. Misalnya ada beberapa faktor, misalnya kurang pengawasan dari orang tua, juga kurangnya kepedulian untuk ngaji ke surau atau ke langgar-langgar seperti itu. Nah, menurut sampean, ini kan juga PR bagi kita semua. Menurut sampean, bagaimana tanggapannya dan mungkin ada solusinya? Ya. Jadi intinya pertanyaan ini bagaimana cara menggugah semangat ya para generasi muda, khususnya di kalangan bawah ya. Sebetulnya ya kita sudah melakukan perbaikan melalui pemberian apresiasi bagi anak-anak yang berprestasi di Al-Quran. Ketika itu saya belum terpilih jadi ketua JKH, masih jadi ketua LPTQ. Itu yang kemarin yang juara 1 di provinsi di Jawa Timur, itu kemarin kita berikan umroh. Ya, kita berikan umroh. Berharap itu menjadi penyemangat dan ajakan ya, masyarakat
Iya, untuk masyarakat seperti itu. Ya mungkin kemarin sih sempat masuk media, ya mungkin eh, mungkin tidak tidak informasi ini tidak merata sampai ke bawah gitu. Nah, semoga dengan kita jadi garda terdepan dalam JKH juga dalam LPTQ ini ada nanti keselarasan program yang bisa kita laksanakan. Misalkan seperti kemarin apresiasinya umroh itu yang menginfokan bukan hanya LPTQ tapi di JKH juga menginfokan dengan media-media dan para warga Nahdlinnya ya bisa lebih menviralkan. Jadi kan nanti kan begini, ada semacam wajah pentar ngaji cong malah bisa kadijo akan seperti itu ya. Makanya kita butuh reward yang bagus untuk merangsang anak-anak muda ini belajar mengaji, dan itu sudah banyak dilakukan di kabupaten bahkan di provinsi yang lain. Ya, semoga ke depan ya Bangkalan ini bisa lebih memperhatikan terhadap para ahli-ahli Al-Quran. Dan tentunya dengan adanya nahkoda baru di JKH Bangkalan, nanti masyarakat juga lebih sadar seperti itu. Lebih sadar, insya Allah, amin. Nah, mungkin untuk terakhir nih. Pesan untuk orang tua ataupun regenerasi muda tetap menjaga untuk belajar Al-Quran dan juga bersungguh-sungguh. Mungkin melalui media ini nanti kita bisa mengajak lebih banyak untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Pesan saya kepada para orang tua dan pada generasi muda, adik-adik di Bangkalan, yang kita lihat ya selama ini di kota, khususnya di kota, entah itu di desa, kita kurang paham ya. Yang kita tahu tuh di kota. Kalau di kota ini anak-anak setelah lulus SD selesai mengaji, jadi selesai belajar mengaji, seolah-olah mengaji itu hanya sampai SD begitu ya. Ketika SMP ya sudah ikut les itu apa. Kita bukan dikotomi ilmu, tidak. Tapi pesan kita untuk terus belajar mengaji dengan baik, karena Al-Quran itu pegangan pokok. Kalau Al-Quran ini dibaca dengan baik dan benar dan istiqomah, insya Allah jalan-jalan kesukaran dalam hidup kita insya Allah diberikan keajaiban oleh Allah dengan kita istiqomah membaca Al-Quran. Apalagi kalau dibacanya dengan baik, itu lebih muncul lagi nanti keajaiban yang bisa membuka suksesnya kita di dalam kita mengarungi bahtera hidup ini, insya Allah. Jadi pesannya belajar ngaji dan mengaji ini jangan hanya sampai SD saja, terus belajar selagi ada waktu dan kesempatan. Membaca Al-Quran itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Walaupun mau meninggal pun kita juga harus membaca Al-Quran. Jangan mentang-mentang sudah tua, sudah nggak bisa kelihat. Setidaknya mendengarkan Al-Quran. Mungkin cukup pesannya. Mungkin ada tambahan lagi. Sudah cukup. Ya, semoga ada lagi. Saya minta kita selaku pengurus JKH yang baru, kita minta doa. Pengurus yang sekarang ini ya masih hijau. Saya sendiri jadi ketua masih seperti ini, masih hijau, masih kata ring ngeture ki ocet, masih hijau. Tapi walaupun kami ini masih hijau ki ocet, jangan lambangkan hijau ini hanya pocet saja, jangan lambangkan muda ini dengan lo tahu apa kata orang Madura. Enggak, nanti kita lambangkan yang muda ini sebagai suatu spirit, yang muda ini sebagai suatu perubahan dan semangat ke depan
bisa lebih baik dari yang sebelumnya dengan tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Ya. Terima kasih, semoga NU Bangkalan, NU TV semoga semakin sukses dalam menyiarkan agama Islam, semakin inovatif dalam berdakwah. Terima kasih. Saya Ahmad Fauzi, Ketua Jamiatul Qura wal Hufad Kabupaten Bangkalan periode 2022-2027, minta doa kepada masyarakat Bangkalan, semoga kepemimpinan kami, semoga banom organisasi yang kami pimpin bisa menjadi teladan, bisa menjadi barokah, bisa menjadi lebih baik, dan tentunya bisa menjadi penyemangat para warga Nahdien, para masyarakat Bangkalan khususnya dalam belajar dan mengajar Al-Quran dan kesenian-kesenian Al-Quran. Sekian, terima kasih Mbak Kifa, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah Sapa Kader kita pada sore hari ini bersama Ketua JKH NU Kabupaten Bangkalan. Semoga pesan-pesannya sampai kepada para pemirsa sekalian. Dan dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga channel Nuba TV, NU Bangkalan TV. Dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.